Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih ayyuhal balad. Nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi kutubihim fid amin. Ayyuhal walad, law kana al-ilmu mujarradu kafiyan lak wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin dha'ian bila faidatin wa ruwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru Abdullah bin Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi salatu wassalam ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi ya fulan la tukthirin nauma bil lail fa inna kathratan naumi bil lail tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Baik, di sini akan kita bahas tentang beberapa pembahasannya ya. Imam Al-Ghazali mengatakan ayuhal walad, wahai anakku, laukanal ilmu mujarradu kafian laka. Wahai anakku, andai kata gitu ya. Ilmu semata-mata ilmu gitu. Cuman dengan ilmu itu cukup bagi dirimu. Wala tahtaju ila amalin, dan engkau tidak butuh terhadap amal perbuatan siwahu. Selain ilmu, dia cuman cukup dengan ilmu, tidak diamalkan, tidak ada amal. Lakana nida'ullahi ta'ala, maka tidak ada faidahnya seruan Allah subhanahu wa ta'ala ini pada malam hari ya, pada tengah malam. Hal min sa'ilin, siapa yang meminta, hal min mustaghfirin, siapa yang memohon ampun, hal min taibin, siapa yang bertaubat. Bayangkan, maksudnya begini, ini tuh hadis ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, di sepertiga malam gitu ya. Di sepertiga malam atau di tengah malam itu ada seruan, di mana seruan itu bertanya, siapa yang mau minta, siapa yang memohon ampun, siapa yang tobat, Allah akan kabulkan semua. Nah, maka dari itu sholat di sepertiga malam itu adalah yang paling dahsyat. Seperti itu adalah yang paling dahsyat. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah tahajud. Minimal minimal sekali dalam seumur hidup. Memang bagi kita umatnya Nabi Muhammad, sholat tahajud itu sunnah. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini lihat ikhwah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab khususiyat atau di kitab-kitab khasaisun Nabi seperti Unmuzajul Labib fi khasaisil Al-Habib karya Imam Asyuti tentang kekhususan Nabi. Nabi SAW itu wajib sholat tahajud. Beliau mewajibkan sendiri untuk melaksanakan tahajud, sholat duha, sholat witir. Memang bagi kita sholat tahajud sunnah, tapi jangan jadi alasan untuk tidak melakukannya. Tidak sering, tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Tapi sunnah bukan berarti kita tinggalkan secara menyeluruh. Minimal sekali. Nah, di sepertiga malam ini, Allah itu istilahnya ya, itu menunggu kita. Gitu. Siapa yang mau bertobat, siapa yang mau minta ampun. Nah, kalau misalkan kita cukup tahu gitu, kita baca hadis, tahu riwayat itu hadis riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seruan di sepertiga malam. Kita tahu hadisnya, tapi ternyata tidak pernah kita amalkan sama sekali, seumur hidup tidak pernah sekali. Maka apa? Do'ian bila faidatin. Maka apa yang kita ketahui tersebut gitu ya, doi itu terbuang, hilang, lenyap bila faidatin, tanpa adanya faidah, nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi bayangkan, kita tahu ilmunya,
kita tahu hadisnya, kita tahu dalilnya, kita amalkan minimal sekali, insya Allah akan mendapatkan faidah. Waruya, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabah, sesungguhnya ada sekelompok dari para sahabat ridwanullah alaihim. Ridwanullah alaihim itu sama seperti radhiyallahu anhum. Ini kita bahas sedikit ikhwah. Ini penting dicatat ya. Ini pernah Al-Fakir sampaikan nih di majelis-majelis sebelumnya. Al-Fakir punya teman itu di kampus. Dia ini baru ngaji ya, baru ngaji, jadi masuklah ke golongan hijrah. Nah, masuk ke golongan hijrah langsung jadi salafi. Jadi ngerasa dia yang paling benar ya. Terus waktu itu ada yang meninggal di grup tuh. Kita tulis almarhum gitu. Semoga almarhum diampuni oleh Allah. Terus dia komen, wah nggak bener ini nulis almarhum, katanya gitu. Terus ditanya sama teman Al-Fakir. Teman Al-Fakir ini pinter mancingnya emang. Sekarang dia belajar di Suriah. Dia keluar kampus belajar di Suriah. Pinter mancingnya. Emang yang bener gimana gitu. Sebenarnya teman Al-Fakir itu udah menyiapkan amunisi, argumen-argumen. Tapi diawali dengan pertanyaan. Emang yang bener bagaimana? Terus teman Al-Fakir nih yang salafi, beliau mengatakan yang benar itu rahimahullah, bukan almarhum, katanya gitu. Terus kata teman Al-Fakir, emang rahimahullah artinya apa? Semoga Allah merahmatinya gitu. Nah, terus apa bedanya dengan marhum? Ya almarhum katanya itu menetapkan orang yang dirahmati. Terus kata teman Al-Fakir, coba tasrifin rahimayarhamu. Sama kan katanya. Terus kata teman Al-Fakir yang salafi ini, enggak lah, tetap yang ini tuh rahimahullah bukan almarhum, katanya begitu. Karena almarhum itu menetapkan, katanya. Terus teman Al-Fakir nanya lagi, nah sekarang saya tanya, rohima itu fi'il madi apa fi'il mudhari? Terus dia jawab fi'il madi, katanya begitu. Fi'il madi artinya apa? Telah, katanya begitu. Coba terjemahin rahimahullah, Allah telah merahmatinya. Terus teman Al-Fakir nanya nih, kamu tahu kalau Allah telah merahmati orang tersebut? Terus akhirnya diam. Akhirnya dapat titik tengah antar rahimahullah dengan almarhum, nggak ada bedanya. Sama-sama doa. Maknanya almarhum semoga orang ini dirahmati oleh Allah. Rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Tapi ujung-ujungnya apa? Teman Al-Fakir mengatakan, ya udah kamu almarhum, saya rahimahullah, katanya begitu. Itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, seperti yang kita baca kitab sekarang. Ada ulama yang menulis radhiyallahu anhum. Ada juga yang menggunakan masdar ridwanullah alaihim. Nah, jadi masalah, sama aja. Yang penting maknanya doa, bukan menetapkan. Bukan kita tahu yang gaib-gaib. Kalau kita yang menetapkan sesuatu yang gaib itu tidak benar gitu. Dan itu tidak boleh disematkan rahimahullah atau ridwanullah, itu tidak boleh disematkan kepada orang-orang di luar Islam. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil tidak perlu dipermasalahkan. Jadi digunakan ridwanullah alaihim. Semoga keriduan Allah itu tercurahkan kepada mereka semua. Zakaru, para sahabat tersebut menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya. Abdullah bin Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ngomongin gitu ya, menyebutin tentang Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, ni'mar rajulu, sebaik-baiknya laki-laki, huwa, itu adalah dia, ya, ini Ibnu Umar, laukana yusolli billail, andai kata kalau dia sholat malam. Sebaik-baik laki-laki adalah dia kalau dia melaksanakan sholat malam. Maksudnya apa? Sebaik-baik orang adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itu. Sudah tahu dalilnya, ilmunya, dan lain sebagainya, maka tinggal mengamalkan.
Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabih. Kemudian Nabi SAW itu berkata kepada salah satu sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tukthirun nauma billail, la tuksirin nauma billail. Jangan engkau perbanyak tidur di malam hari. Ini perlu dipahami ikhwan nanti ya, perlu digaris bawah ini. Fa inna kasratan naumi billail, karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari, tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Karena orang yang banyak tidur di malam hari itu bisa menjadikan atau bisa menjadikan dirimu itu menjadi orang yang fakir di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Nah, ini maknanya bukan begadang ya, ya. La tuksirin nauma bilail, itu bukan begadang. Gitu. Tapi gimana? Makna awalnya adalah kita itu tidur di awal waktu. Walaupun ulama juga ada yang bergadang ya, makanya ada yang membuat kitab khusus tentang kopi ya, tentang kohwah. Banyak ulama yang bahas tentang kohwah. Karena kohwah ini membuat badan kita itu seger. Dalam artian bisa menjaga kegiatan malam hari. Tapi makna intinya bukan bergadang awalnya. La tuksirin nauma bilal itu awalnya adalah habis isya tidur. Jangan lama-lama di sepertiga malam bangun. Itu yang cakep. Seperti itu. Kalau nggak bisa begitu, ya udah begadang. Tapi jangan bablas subuh. Nah, biasanya kalau Ramadan gini banyak nih yang begadang. Kalau Ramadan seperti ini banyak yang bergadang. Bagus, ya tergantung kegiatannya apa. Ada yang bergadang baca Al-Quran, cakep. Ada yang bergadang iktikaf, cakep. Ada yang bergadang sholat malam, bagus. Tapi ada juga orang yang bergadang main game, ngobrol, dan lain sebagainya. Walaupun itu hal mubah, yang dikhawatirkan adalah subuhnya kelewat. Seperti itu. Maka dari itu, jangan perbanyak tidur di malam hari. Al-Fakir pernah mengunjungi pesantren Lemka, pesantren kaligrafi di Sukabumi. Itu pola tidurnya beda. Mereka itu kalau malam nggak tidur, malam nggak tidur, malam itu nyari inspirasi, sholat subuh, habis sholat subuh itu ngaji, jam 6 sampai jam 8 tidur. Tidurnya pagi doang. Jam 6 tidur, jam 8 bangun. Habis jam 8 bangun, 2 jam tidur, habis itu aktivitas lagi. Nah, ditanya, itu dijelasin oleh ustadznya. Kenapa katanya tidurnya pagi gitu ya? Karena yang namanya santri itu pasti setiap kegiatan itu tidur gitu. Kalau malam banyak tidur, pas ngaji tidur, pas kegiatan tidur, tidurnya kebanyakan. Mendingan sekalian malamnya ditabrak semuanya gitu. Jadi tidurnya nanti sedikit-sedikit tuh. Pas lagi ngaji tidur, pas lagi kegiatan tidur sedikit-sedikit. Seperti itu. Walaupun kurang baik kalau misalkan kita full malam hari itu untuk tidur ya. Untuk bergadang itu tidak baik ya, kayak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Seperti itu. Nah, di ayat sebelumnya wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Malam itu waktunya istirahat. Dan tidur adalah salah satu kegiatan istirahatnya. Kalau mau bergadang, nah seperti yang kita lakukan, tapi jam segini mah belum bergadang ya kok ya. Seperti itu. Biasa kalau Ramadan jam 2 jam cukup untuk tidur. Dan orang-orang luar pun, maksudnya orang-orang non muslim pun tahu ikhwah. Setelah subuh itu jangan tidur. Gitu. Mereka pun tahu. Karena disitulah waktu-waktu yang sangat
krusial untuk mencari nafkah. Sangat-sangat bagus. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan kepada kita, ilmu semata-mata berilmu itu tidak cukup. Alim bi ghairil amil itu enggak cukup. Kita itu harus menjadi orang yang alim, terus juga amil, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Jangan pernah merasa cukup, ikhwah. Maka dari itu orang itu akan selalu berada di dalam kepintaran gitu ya. Kalau dia belajar gitu. Orang yang belajar itu dia akan terus bertambah ilmunya. Wah, dalam artian tanda kutip dia bisa menjadi pintar. Tapi rasanya dia itu merasa bodoh. Gitu. Maksudnya apa? Dia bertambah ilmu tapi dia merasa dianya itu merasa bodoh. Karena apa? Banyak ilmu yang belum dia ketahui. Gitu. Dan orang yang bodoh, benar-benar bodoh adalah ketika merasa dirinya sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki. Nah, itu orang bodoh. Saya cukup belajarnya, ngajinya segini aja. Yang penting sholat saya sah. Nah, itu patut disayangkan. Maka dari itu yang namanya ngaji tidak boleh berhenti. Sampai kapanpun. Karena apa? Karena banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, yang belum kita ketahui. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis tentang Ibnu Umar ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Umar itu bisa disebut sebagai ni'mar rajul, sebaik-baiknya laki-laki. Jikalau beliau itu melaksanakan sholat malam. Mau jadi laki-laki terbaik, lakukanlah sholat malam. Seperti sabda Nabi kepada Ibnu Umar ini. Jadi sebaik-baik rajul, ni'mar rajulu huwa lau kana yusalli bil lail. Andai kata dia melaksanakan sholat malam. Melaksanakan tarawih. Apalagi sholat isya, sholat isya, sholat subuh kita jaga. Kesiangan di kodo. Kelupaan, ingat kodo. Jangan pernah sengaja meninggalkan sholat. Jangan pernah sengaja meninggalkan sholat. Azan diundur, kelewat. Nah, itu yang benar-benar berdosa. Ketiduran, lupa, khilaf, itu bagian dari uzur. Tapi kalau sudah sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya sangat-sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar meninggalkan sholat dosanya dibanding berzina. Nah, salah satu metode untuk bisa melaksanakan sholat malam adalah jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Atau diporsir. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu hal yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Salah satu penyebab sholat kita tidak khusyuk adalah kadang kita sholat itu di waktu sibuknya kita. Kita tidak memanage waktu sholat. Harusnya kita tuh punya mindset. Jam sekian azan saya sholat, tinggalkan tugas. Sekarang beda. Ada orang lagi ngerjain tugas, gitu ya, ada kerjaan, terus dipaksa sholat. Akhirnya apa? Pikirannya masih mikirin tugas. Dan itu sulit. Tapi kita perlu latihan. Alhamdulillah kalau yang menjadi guru ngajar gitu ya, udah terjadwal. Nah, yang susah kalau kerja di pabrik atau kerja di tempat yang jam kerjanya itu nabrak jam sholat. Terus diberi waktu untuk sholat 10 menit, 15 menit, sangat-sangat pendek. Akhirnya apa? Karena tertekan, akhirnya sholat kita menjadi tidak khusyuk. Pikiran kemana-mana. Tapi mungkin yang sudah terbiasa mungkin bisa khusyuk.
Seperti itu. Tapi ikhwah, ya pintar-pintar kita mengatur waktu. Waktu ini saya istirahat jam segini. Pokoknya kalau jam segini, jangan ngobrol, jangan ngopi, jangan ngerokok, udah langsung ambil wudhu, sholat. Fokus. Bayangin ikhwah, habis wudhu, tasbih aja ngepletek-pletekin tangan, itu dihukumi makruh. Karena apa? Karena nambah pikiran nanti. Apalagi habis wudhu, ngobrol, ngopi, nah makin banyak pikiran. Nah itulah pentingnya kita harus bisa memanage waktu. Tapi ikhwah, Al-Fakir ingin ini ya, sebentar. Ini pembahasan kita kemarin ya. Ini pembahasan kita kemarin itu yang tentang sholat. Al-Fakir juga nanya ke Syekh Mahmud Syair. Bagi kau yang ingin bertanya silahkan tafadhol. Entah. Oke. Nah, itu bisa dilihat di grup. Itu ada gambar orang tahiyat. Itu kebalik. Dia malah kaki kanannya yang masuk gitu ya. Dia kaki kanannya yang masuk. Bukan kaki kiri masuk ke kaki kanan. Ini kaki kanan masuk ke kaki kiri. Al-Fakir sudah bahas bahwasanya itu menyelisih sunnah. Walaupun sholatnya sah. Beda kalau orang, mohon maaf. Kalau orang bisanya begitu karena Al-Fakir di TPQ ada orang yang mohon maaf bukan stroke ya memang sarafnya, nah itu enggak jadi masalah. Kemudian Al-Fakir tanya ke Syekh Mahmud Syair, ya Syekh, hal tasih sholat idza musalli jalasa ka hadhihi surah, sah nggak Syekh kalau sholatnya orang kalau duduknya begitu? Itu Al-Fakir tanya ke Syekh, terus Al-Fakir jelaskan itu kaki kanan yang dimasukin, kaki kirinya yang ditegakin gitu. Syekh jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am tasihu wa in kanat khilafas sunnah. Salatnya sah, tapi itu khilafus sunnah. Bertentangan dengan sunnah. Berten bertentangan sunnah itu bisa jatuh, hukumnya bisa jatuh makruh. Baik, di sini ada pertanyaan. Apa? Nanti karena nanti tunggu dulu. Di sini pertanyaan definisi makruh sendiri bagaimana? Ada berapa tingkatan, berapa resiko setiap hukum makruh itu sendiri? Baik. Makruh untuk kita sekarang ya, kalau definisi kita sekarang, secara usul fikih itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, akan tetapi kalau misalkan secara dalil, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang tapi tidak terlalu keras. Gitu. Larangannya tidak terlalu keras. Seperti Rasulullah melarang perempuan ziarah seperti itu atau ngelayat. Nah, di situ larangan memang. Tapi ulama menjelaskan larangannya tidak keras. Nah, maka dihukumi makruh. Dihukumi makruh. Jadi makruh itu berdalil. Makruh itu ada dalilnya. Andai kata tidak ada dalilnya, maka dalil yang diambil oleh para ulama adalah dalil umum. Dalil umum, misalkan ternyata dengan catatan itu bertentangan dengan sunnah, maka ulama, wah ini sunnahnya bagus. Contoh ya, contoh. Makan pakai tangan kanan, itu sunnah. Tapi ternyata ada orang makan pakai tangan kiri. Ini sangat-sangat bertentangan. Nah, bisa dihukumi makruh. Itu masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, dia pakai kaki kanan. Nah, ini bertentangan dengan sunnah. Bisa dihukumi dengan makruh. Ini adalah makruh disebut dengan makruh tanzih. Makruh yang derajatnya adalah larangan ringan. Tapi ada makruh yang bisa mencapai ketingkatan haram.
Ini makruh tahrim. Nah, makruh tahrim ini istilahnya jarang ditemui. Istilahnya jarang ditemui. Karena makruh tahrim ini itu definisi dulu gitu ya. Kalau makruh di kitab-kitab fikih kontemporer, kalau disebut makruh mutlak makruh gitu ya, tanpa ada embel-embel tahrim atau tanzih, maka itu disebutnya makruh eh, tanzih gitu. Sedangkan apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Secara hukum memang tidak ada bedanya, sama-sama haram sebenarnya. Tapi secara dalil keharamannya, haram itu lebih sorry, lebih kuat dalilnya keharaman itu. Babi haram langsung karena memang apa hurrimat alaikum sudah diharamkan seperti itu. Nah, yang makruh-makruh tahrim itu biasanya ada khilaf di antara ulama. Memakai emas bagi laki-laki dan lain sebagainya. Nah, itu makruh secara usul fikih dan secara pengamalan. Begitu. Memang tidak ada dalil ini makruh, tapi kalau kita cek, ternyata itu sangat-sangat bertentangan dengan sunnah. Begitu. Nah, ketika sangat-sangat bertentangan dengan sunnah, itu ulama bisa menghukuminya makruh. Begitu. Contoh, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, yang rokaat awalnya, dua rokaat awalnya itu dibaca jahar, misalkan berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Si imam sengaja sir. Kan jahar itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Menjaharkan bacaan hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, si imam ini dengan sengaja bacaannya sir. Itu hukumnya makruh. Karena menyelisihi sunnah. Ada juga kalau istilah sekarang menyelisih sunnah sama dengan bid'ah. Nah, itu membuat hukum baru sebenarnya. Karena tidak ada hukum bid'ah sebenarnya. Bid'ah itu adalah definisi untuk perbuatannya, bukan hukumnya. Bid'ah itu sesuatu perbuatannya. Kalau hukumnya sendiri, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian nanti ada sah atau sahih, ada fasad atau batal. Nah, itu tentang hukum. Bukan hukum ini bid'ah. Nggak ada hukum bid'ah itu sebenarnya. Tapi itu maksudnya sebagai ini aja ya, sebagai gambaran maksudnya orang-orang itu. Oke, tentang duduk saya dipahami. Lagi apa? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan boleh. Tentang perbedaan hari raya Idul Fitri. Silakan. Masyarakat awam banyak yang bingung mau ikut mana. Ikut pemerintah, ulil amri. Nggak usah bingung ya, kok ya. Secara fikih, satu, kita ikut orang yang adil. Kita itu metodenya begini, Ikhwan. Ini penting. Makanya di tahun kemarin kita buat kajian apa? Kajian puasa. Hisab itu bisa dilakukan setelah melihat hilal, bukan langsung menghisab. Jadi bukan tiba-tiba begini, tiba-tiba kita hisab nih. Tahun ini belum, misalkan selesai nih, Ramadan selesai. Terus kemudian Lebaran. Nah, kita tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nentuin Ramadan selanjutnya.
pakai metode hisab. Bukan begitu. Metode hisab itu dilaksanakan setelah melihat hilal. Ngelihat hilal dulu, baru menghisab. Gitu. Dan melihat hilal itu dilakukan setiap awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Berarti akhir bulan lah. Setiap akhir bulan. Ramadan mau habis, lihat hilal. Udah kelihatan hilal, nah baru pakai hisab. Nah, gitu. Ikmal. Ada yang bertanya kaitannya kalau suara takbir sudah tidak boleh puasa. Tidak ada hubungannya. Tidak ada suara takbir, tidak ada hubungannya. Yang penting kita ngikut pemerintah. Kata pemerintah lebaran tanggal sekian ikut. Kecuali bagi saudara-saudara kita mungkin yang Muhammadiyah. Ya mereka yakinnya dengan pemimpin Muhammadiyah yang jadi masalah. Kita kan bukan Muhammadiyah. Gitu. Mereka 29 hari, kita 30 hari, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau puasanya 28 hari atau puasanya 31 hari. Nah, itu kelewat. 28 hari kurang, 31 hari kelebihan. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya santai aja. Wah, emang kegoda gitu ya. Emang kalau kita puasa terus ada orang makan, nih kegoda apa? Ya kan itu cobaan ya. Orang pada takbiran misal ke sekeliling kita misalkan Muhammadiyah, jadi masalah. Beda kasus kalau begini, ini beda kasus nih. Ini kan satu tempat ya, beda pemahaman gitu. Beda kalau begini, kita di Bogor gitu ya. Kita lagi di Bogor nih. Kita di Bogor ini sedang puasa ke-28. Gitu, sedang puasa ke-28. Kita pergi ke Amerika. Ternyata di Amerika sudah Idul Fitri. Itu. Padahal kita puasa baru 28 hari. Di Amerika udah Idul Fitri. Ternyata mereka udah 29 hari. Nah, kita mau tak mau wajib ikut Amerika. Kenapa? Karena kita pendatang. Ikut tempat yang kita tempati. Di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ikutin. Tapi kan kita baru 28 hari. Satu harinya di kodo. Satu harinya di kodo. Beda kalau misalkan kita baru 29 hari, Amerika udah 30 hari. Lebaran mereka 30 hari. Kita baru 29 hari. Apakah perlu mengkodok 29 hari? Tidak perlu. Karena bulan puasa itu bisa 29, bisa 30. Nah, kalau udah misalkan 28 ini, maka kurang satu. Nah, itu kalau misalkan kita pergi ke tempat. Kita pergi, misalkan Amerika itu Muhammadiyah, misalkan begitu ya, ya. Kita ikut ke sana lah. Udah lebaran, ya ikut lah. Gitu. Kan itu tempat mereka. Kita masih 28 hari. Bayar utangnya. Kodok. Nah, tapi kalau satu tempat seperti ini, satu Indonesia gitu ya. Hilalnya sama, bahkan di setiap titik dilihat, maka kita ikut pemerintah. Kita ikut pemerintah. Nah, bagi yang ingin memurojaah itu ada kajian puasa ya, kajian puasa yang benar-benar membahas bagaimana cara menentukan bulan Ramadan. Itu ada Al-Fakir tahun kemarin bahas itu benar cukup detail gitu ya. Itu dikasih Fatus saja, bisa didengarkan lagi. Jadi jangan dipermasalahkan. Ada orang malas, malas saya puasa. Muhammadiyah aja udah lebaran, ngapain kita puasa? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mereka ya mereka. Kita ya kita. Nah, kita kalau misalkan kita Muhammadiyah pun ya ikut. Kalau kita yakin. Seperti itu. Karena ibadah ini harus dilandasi dengan keyakinan.
Tapi biasanya pertanyaan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, amalan apa saja yang bagus dilakukan saat hari raya Idul Fitri? Pertanyaannya sangat-sangat bagus. Satu nanti di kapan ya, Ikhwa ya? Mungkin besok malam apa ya, Ikhwa? Besok malam kita bahas tentang sholat Idul Fitri mungkin ya. Sholat Id. Tapi kan terlalu gampang sebenarnya, Ikhwa. Bukan terlalu gampang, terlalu sedikit pembahasannya. Mungkin nanti kita bahaslah Idul Fitri dan rangkaiannya seperti itu. Karena banyak orang Al-Fakir tanya, kamu saat Idul Fitri baca apaan? Nggak tahu katanya baca apaan. Aduh. Yang pertanyaan apa saja yang harus dilakukan, yang bagus atau tandanya apa saja yang disunahkan ketika Idul Fitri. Satu, Idul Fitri itu hampir sama dengan Idul Adha. Perbedaannya apa? Idul Fitri sebelum berangkat kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Beberes terlebih dahulu. Untuk laki-laki pakai pakaian terbaik, pakai pakaian yang wangi, pakai parfum, wah secakep mungkin. Kalau kata Habib Novel itu istilahnya, kata Habib Novel bukan good looking ya, istilahnya good looking sih. Berusaha good looking itu sunnah. Gitu. Tapi saya jelek, nggak masalah jelek juga. Rapi, pakaiannya rapi. Jangan udah jelek, bajunya lusuh, misalkan nggak pernah mandi, aduh. Lebaran mandi, cakepin, bajunya yang bagus, baju bagus, bukan baju baru. Al-Fakir udah berapa tahun ya, wah bajunya itu lagi. Karena Al-Fakir lebih seneng itu pemberian ya, itu pemberian dari Kiai Gamis, sekitar 3 atau 4 tahun pakainya itu terus. Karena masih muat gitu. Pakai baju yang bagus. Kemudian sebelum berangkat kita awali dengan sebelum berangkat. Sebelum berangkat makan dulu. Kemudian ya sholat subuh berjamaah ya kok ya, sholat subuh berjamaah. Kemudian makan, mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Begitu juga perempuan yang haid sama beberes. Tetap ikut ke masjid tapi tidak masuk masjid. Kalau ke lapangan ikut ke lapangan tapi tidak melaksanakan sholat ya untuk perempuan yang haid. Setelah itu berangkat berjalan kaki. Nah, sambil takbir seperti itu. Sambil takbir. Setelah itu ya kalau misalkan pagi-pagi bisa di saf depan, ikut saf depan. Perempuan punya saf sendiri, ikut safnya. Tetap takbir, itu perbanyak takbir ikhwah. Itu waktu yang bagus. Disunahkan juga berangkat pakai jalur A, pulang pakai jalur B. Berangkat jalur A, pulang jalur B. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketemu banyak orang. Salaman, terus eh, apa? Afsyus salam, apa share salam gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu juga jadi momen untuk memohon maaf. Itu mungkin di hari-hari normal kita malu mungkin minta maaf. Nah, ini momennya nih, momennya minta maaf. Minta maaf, maaf ya, maaf. Maaf ya kalau pernah ngegibah, malah ribut di situ. Maaf ya kalau punya salah gitu. Kalau jujur-jujuran juga tetap ini, maaf ya aku dulu gibahin kamu. Kamu gibahin aku. Berantem situ ya, minta maaf aja udah. Tapi kalau kita lihat di kitab sebenarnya kita harus jujur ya sebenarnya ya. Ya udah ngomong aja maaf ya kalau pernah nyakitin kamu, kalau pernah menzolimi kamu. Nah, itu lebih aman sih. Karena kadang kita kan nggak nyadar juga ya ngomongin orang. Gitu. Mohon maaf, yang penting kita mohon maaf. Ada orang yang egois, ada pengennya tuh orang-orang minta maaf ke dia. Nah, tapi kalau kita yang minta maaf. Meskipun orang lain itu yang salah ke kita. Sudah seperti itu, oh, termasuk Al-Fakir kirim riwayat ini ya kok ya. Al-Fakir bacakan. Al-Fakir pengen share di WA gitu ya. SP cuman malas sih kok. Jadi cuman sedikit. Nah,
Ini kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Fakir bacakan ya. Al-Fakir kirim di grup. Nah, di sini Imam Nawawi sebutkan, yustahabul iktsaru minas shadaqati indal umuril muhimmah. Disunahkan untuk memperbanyak sedekah ketika menghadapi masalah-masalah penting. Kita punya urusan penting ya, Pak. Nah, salah satu jalurnya itu adalah bersedekah. Seperti itu. Wa indal kusuf ketika gerhana, wa safar ketika safar, wa bi Makkah ketika di Makkah, wal Madinah ketika sedang di Madinah. Perbanyak sedekah. Wa fil ghazw ketika sedang peperangan, wal haji ketika sedang haji, wal auqatil fadilah ketika di waktu-waktu yang memiliki fadilah. Ketika waktu-waktu fadilah ini seperti waktu apa? Lailatul Qadar. Perbanyak sedekah dan waktu-waktu fadilah yang lainnya seperti 10 hari di bulan Zulhijjah, wa ayyamil id, dan perbanyak sedekah di hari raya. Nah, yang punya kelebihan harta boleh bagi-bagi THR. Itu disunahkan menurut Imam Nawawi. Begitu. Terus ngumpul bareng keluarga, silaturahim, dan lain sebagainya. Itu bagus. Nah, jadi kesunahannya banyak. Akhir kirim ikhwah. Kesunahannya di grup ya sebentar. Kesunahan di hari raya. Ini ada catatannya deh. Nah, sebentar. Al-Fakir kirim ikhwah. Nah, ini ada nih catatan tahun berapa ini ya? Bentar. Nah, itu kalau di WA bagus tuh. 1. Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, berhias diri, makan, bertakbir, saling mengucapkan salam, tahniah. Boleh minal aizin wal faizin, boleh. Boleh taqabbalallahu minna wa minkum, boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Mau pakai bahasa Sunda, mugi-mugi diterima ibadahna, boleh. Pakai Jawa, bahasa Jawa boleh. Bebas ikhwah, tahniah bebas. Ini ada yang bilang minal apa baca nyebutin aizin wal faizin bid'ah. Aduh. Kayak gitu aja sampai di bid'ah kan ya. Nah, ini syarah itu. Ini tulisan Al-Fakir kapan ya? Aduh ya Allah, udah lama juga ini. 2018. Ini tulisan 2018 itu. Nah, itu dalil-dalilnya juga sudah di ini. Wih, cakep banget itu, Ikhwah. Aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Bahkan di Hasyial Baijuri disebutkan, Ikhwah, perempuan yang cantik itu tidak disunahkan sholat Id. Seperti itu. Tapi jangan begini misalkan, kok kamu nggak sholat Id? Wah, saya nggak disunahkan. Kenapa? Soalnya saya cantik. Kacau. Maksudnya bukan cantik. Begitu. Maksudnya kalau misalkan timbul fitnah, udah jangan ya. Nah, karena di sini bagus nih ada ini ya, di kampung Al-Fakir ya. Itu perempuan itu jarang sekali, jarang sekali. Bahkan dulu ya, Al-Fakir SD SMP itu hampir sama sekali tidak ada perempuan di kampung itu. Gitu. Sampai akhirnya Al-Fakir masuk SMP itu kaget. Ternyata perempuan itu banyak sekali, lebih banyak daripada laki-laki. Itu kaget ya Allah. Ya kan perempuan banyak juga ya. Seperti itu. Nah, karena baru pada muncul itu nanti jiwa penasarannya atau fitnah itu muncul seperti itu. Nah, kadang ada nih perempuan yang tidak pernah keluar rumah. Sholat Id keluar rumah. Wah, parasnya cantik dan sebagainya. Kalau khawatir timbul fitnah gitu ya.
Itu ulama menyebutkan tidak disunahkan. Amannya bagaimana? Amannya bareng mahram berangkatnya tuh. Amannya bareng mahram. Seperti itu. Dikatakan kecantikanmu hanya untuk suamimu, cakep. 3. Rasulullah SAW tidaklah keluar pada Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang kecil. Makannya kurma ikhwah, bukan nasi padang. Terlalu kenyang, ngantuk nanti. Makan secukupnya yang sekiranya membuat kita memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan ibadah di hari Id. Ini mah apa aja dimakanin, nastar lah, terus es buah, terus makanan yang lainnya. Kebanyakan malah ngantuk nanti, sakit perut. Itu sholat belum selesai pulang. Maka makan secukupnya. Nabi SAW nomor 4 biasa keluar hendak pada Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Disyariatkan bertakbir dilakukan oleh setiap orang yang menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Dan disunahkan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bareng-bareng bacanya, berjamaah kalau udah sampai ke tempat sholat. Akan tetapi bagi wanita untuk tidak terlalu mengeraskan suaranya, cukup dirinya sendiri yang mendengar. Nggak usah perempuan juga ikut teriak-teriak misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, terlalu kencang. Terus nomor 5, Imam Ahmad rahimahullah berkata, wala ba'sa an yaqula ar-rajulu lirajuli yaumal taqabbalallahu minna wa mink. Nah, boleh la ba'sa, boleh-boleh saja. Boleh taqabbalallahu minna wa minkum, boleh minal aizin wal faizin, boleh barakallahu fikum, boleh, dan lain sebagainya. Nah, lebih afdal seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi jika masyarakat kita tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Arab, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Mohon maaf lahir batin ya. Sebenarnya minal aizin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin ya, kok ya. Orang-orang kita itu menerjemahkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin itu gara-gara lagu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin itu gara-gara lagu. Minal aidin wal faizin, itu kan doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang aid. Aid itu asal kata dari ada, kembali. Maksudnya kembali ke suci, itu fitrah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi bagian orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci. Wal faizin, faiz, faza, orang-orang yang bahagia. Ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang bahagia. Allahumma ja'alna-nya dihilangkan. Jadi minal aizin wal faizin. Asalnya Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Nah, itu asalnya, ikhwah. Taqabbalallahu minna wa minkum juga boleh. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani punya kitab khusus tuh bahas tentang tahniah. Poin 6 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bukan hanya berarti jalan berbeda, tidak lupa juga kita mengucapkan salam dan saling berjabatan tangan. Yang maham ya, berjabat tangan. Nah, nanti ini Al-Fakir praktekkan nih bagaimana cara perempuan berjabat tangan. Ya kalau laki-laki sih tidak terlalu ya, kalau laki-laki efek powernya itu tidak terlalu kuat gitu. Kalau perempuan kan beda. Wanita haid juga dianjurkan ikut berkumpul di tempat sholat Id tanpa harus masuk ke dalam masjid kalau di masjid ya, dan ikut dalam kesunahan-sunahannya. Al-Fakir praktekkan sebentar. Al-Fakir izin buka kamera ya. Kamera belakang saja. Nah, ini lihat ya, Wah. Ini kerudung misal. Nah, makanya pakai kerudung panjang nanti.
Atau mukenanya yang dibuka. Nah, kalau mukena kan panjang. Nah, kalau salam itu pakai mukena begitu, ikhwah. Dilapisi dengan mukena. Salam. Kalau bagaimana salam. Atau kalau orang dari jauh, kita tangan kita udah siap begitu tuh. Sudah siap, sudah siap begini. Lihat. Nah, dilapisi seperti ini. Gitu. Khususnya bagi perempuan. Pakai mukenanya pulang dari sholat id jangan langsung dibuka. Atau kerudung panjang, nah lapisin pakai kerudung gitu. Tapi kalau masyarakatnya udah paham ya apa? Kalau masyarakat paham ya kita udah usah berdebat tangan ya. Pahamin juga siapa mahram kita tuh. Lontong opor, nah iya. Sebelum berangkat sholat makan lontong opor. Waduh, sakit perut nanti. Ini ada pertanyaan, mendengarkan khutbah Idul Fitri emang hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sholatnya sunnah, khutbahnya sunnah, dengernya juga sunnah. Itu bukan berarti kita kabur ya, ya. Zaman dulu ada ya, Pak. Ada bid'ah ini. Zaman dulu pernah ada bid'ah ya, Pak. Seorang ulama gitu. Dia buat khutbah Idul Fitri itu sebelum sholat. Sama seperti sholat Jumat. Gitu. Ditanya ke orang itu, lah, kok ini gimana sih gitu? Kok sholat Idul Fitri khutbahnya sebelum sholat? Kata dia, iya kalau sholat dulu baru khutbah nanti orang-orang pada pergi, katanya begitu. Pada kabur. Makanya saya buatin khutbah dulu baru sholat. Nah ini bid'ah, nggak boleh. Oh, iya, di sini ada pertanyaan. Boleh di share, boleh. Tapi silakan boleh di share, silakan. Tapi dicek lagi, ya. Kalau ada yang salah kabarkan atau direvisi silakan. Jika bersama dengan mahram tak penghalang kan dosa ya. Kalau pakai penghalang itu dibahasakan meski bersentuhan. Kalau tanpa penghalang itu dosa. Tapi kalau ada penghalang itu tergantung syahwat atau tidak. Kalau tanpa penghalang syahwat atau tidak itu berdosa. Kalau ada penghalang, kalau misalkan tidak ada syahwat itu lebih aman ya. Karena istilahnya basyar, apa kulit ketemu kulit. Misalkan dia saya ada penghalangnya, tapi timbul syahwat ya, lebih baik jangan salaman. Makanya tangannya itu begini ya, saya fakir susah ini megang handphonenya karena fakir lagi di luar ya. Nah tangannya begitu tuh, itu udah tos atau apa gitu. Nah tangannya begitu ya. Terus nggak perlu kena sebenarnya, cuman kan khawatir kesentuh kan. Nah udah, nah itu pakai mukena atau pakai kerudung panjang, khawatir kena. Kita itu hanya menjaga ya, kita hanya menjaga. Kita bukan manusia suci gitu ya. Ini so suci buat, bukan manusia suci. Saya ini mengurangi dosa saya gitu. Saya udah kebanyakan dosa, masa hal kecil berdosa gitu. Nambah dosa terus dong. Nah, khususnya bagi perempuan. Laki-laki agak ribet. Biasanya al-fakir bawa sorban ya. Ada lagi ikhwah? Lagi ikhwah yang ingin ditanyakan?
Ini ada lagi nih, ini catatan tahun 2019 ikhwah. Al-Fakir kirim ya. Ini catatan Al-Fakir tahun 2019. Dulu Al-Fakir tuh senang nulis ikhwah. Karena awal-awal bisa menerjemahin ya. Jadi senang itu baca buku, terjemahin. Nah, ini adab hari raya. Satu, menghidupkan malam sebelumnya. Jadi takbiran malam takbir itu emang disunahkan untuk dihidupkan. Gitu. Cuman jangan ngeganggu orang ya. Mandi pagi hari, memakai wangian, selalu bertakbir, memperbanyak zikir, baca tasbih, kemudian dengerin khutbah, menyantap makanan ringan, melewati jalan yang berbeda, kemudian bertegur sapa dengan ramah. Gitu. Doa akhir Ramadan, Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma salimna Ramadan sanat ba'da sanah. Aman ba'da amin shaimin qaimin salimin aidin fi ta'atik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Doa. Oke. Udah ngantuk. Belajar munahus itu termasuk bagian dari belajar kalam, termasuk menghabiskan waktu yang kurang manfaat dibanding ilmu belajar. Namun untuk mempelajari ilmu agama, Islam kan dasarnya belajar konsep. Bagaimana? Nah, ini penting. Ini pertanyaan bagus. Ilmu sorof, ilmu nahu dan sorof termasuk kalam. Betul. Tapi katanya buang-buang waktu belajar ilmu sorof. Jadi begini ya, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih. Jangan terlalu menghabiskan waktu di ilmu kalam kalau fikihnya kurang. Kalau mau memperdalam fikih, belajar ilmu kalam. Maksudnya ilmu kalam bukan kalam ilmu akidah ya. Ilmu kalam itu maksudnya ilmu lugoh, ilmu bahasa. Karena ada orang fikihnya nol, bahasanya bagus. Nah ini yang salah. Gitu. Tapi kita belajar fikih dulu. Benerin sholat dulu, wudhu kita dulu, sholat, puasa, benerin dulu fikihnya. Udah cukup. Kita mau memperdalam ilmu fikih nih. Caranya gimana? Belajar ilmu bahasa. Begitu. Karena ada beberapa orang keluar dari pesantren bahasa, fikih sama sekali nggak paham, gitu. Jadi bagaimana? Akhirnya apa? Dia nggak ngerti ibadahnya. Jadi ilmu bahasa itu untuk memperdalam, gitu. Untuk memperdalam. Bukan ujuk-ujuk masih kecil langsung belajar bahasa Arab, bukan. Yang perlu diajarkan pertama itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, 3 ilmu itu. Udah rasa cukup dasarnya, mau memperdalam. Nah, jejelin. Fikihnya misalkan mau ditambahi dalil, belajar ilmu hadis. Begitu. Mau belajar ilmu tafsir, belajar ilmu bahasa. Gitu. Jadi jangan buang-buang waktu, tanda kutip ya, ya. Jangan menghabiskan waktu untuk belajar bahasa. Jikalau ilmu fikihnya kurang, begitu. Kalau bisa nyambi gimana? Kalau bisa nyambi ya bagus. Sambil belajar fikih, sambil belajar bahasa Arab. Selama tidak mumet, selama mampu. Kita sudah mumet, jangan dipaksakan. Ya, tapi kalau serius ya, ya. Al-Fakir itu lebih senang orang belajar fikih sebenarnya. Gitu. Karena sehari-hari. Sedangkan kalau orang belajar nahu sorof itu tidak langsung dipraktekkan gitu. Itu sempat dulu ada ibu-ibu nanya kan ya ke Mama Dede, Al-Fakir sangat ingat. Mama Dede, gimana saya udah wudhu terus pakai bedak gitu. Wudhu saya batal nggak? Mama Dede marah. Ini ibu-ibu ngaji di pengajiannya ngaji apa sih katanya? Masa kayak begini aja nggak ngerti gitu. Habis wudhu pakai bedak, ibu-ibu nanya batal nggak wudhunya katanya. Aduh. Nah, hal-hal ringan seperti itu tuh ikhwah, itu perlu kita pelajari. Nah, jadi
Ya kalau kata Ustadz, kalau Ustadznya lanjut nahunya terus, ya lanjutkan. Mungkin itu Ustadznya tahu tentang ininya, ada kebiasaan di kita. Yang patut disayangkan itu terlalu sibuk dengan ilmu bahasa, ilmu fikih ditinggalkan. Jangan nih ya, tetap belajar fikih, tetap belajar fikih. Ini ada pertanyaan, apakah boleh seseorang menarik diri dari sosial karena ia khawatir orang-orang tahu kemiskinannya? Kenapa emang? Malu atau kenapa? Biarkan saja, tidak ada masalah. Tidak boleh kita ujuk-ujuk tiba-tiba mengasingkan diri. Nanti kita apa? Di dituduh yang tidak-tidak. Seperti itu. Jalankan saja yang normal. Orang tahu miskinnya kita, ya tidak jadi masalah. Asalkan kita tidak ngemis. Malu saya, misalkan saya malu jadi orang miskin, ngapain malu? Emang udah begini, cukup gitu ya, saya merasa cukup. Karena nanti kalau kita meninggal, yang ngurus kita itu tetangga kita ya, keluarga kita pada nangis. Yang ngurus kita ya keluarga kita, yang ngurus kita tetangga kita. Jadi jangan mengasingkan diri dari sosial, karena hakikatnya manusia itu ya makhluk sosial. Bayangkan ikhwah, coba Al-Fakir tanya ke ikhwah semuanya, masuk surga enak apa enggak ikhwah? Masuk surga enak apa tidak? Ini ada hikmahnya nih, cakep banget nih. Masuk surga nikmat atau tidak ikhwah? Nikmat. Wah, nikmat lah. Pertanyaannya, kalau masuk surga sendiri bagaimana? Surga seluas itu tapi sendiri. Gitu. Contohnya siapa? Nabi Adam. Udah di surga. Nikmat kan? Kita aja yang belum di surga kita nyebut nikmat. Di surga nikmat. Minta apa-apa udah enak. Tapi pertanyaan, gimana kalau sendiri? Nabi Adam aja sampai diciptakan pendamping gitu ya. Jadi apa? Seindah apapun tempatnya, jikalau tidak ada orang yang bisa mendampingi kita, maka tempat tersebut berasa hampa. Tapi seburuk-buruk apapun tempatnya, dunia ini buruk. Tapi kalau kita bersama-sama, bareng-bareng, maka tempat yang buruk itu akan terasa indah. Gitu. Walaupun memang surga indah, lebih indah lagi kalau kita masuk surga bareng-bareng. Nah, maka itu nanti jikalau ada ikhwah, salah satu ikhwah yang masuk surga, ingat, wah dulu saya pernah ngaji. Ini ngajinya begini, nggak jelas juga, nama-namanya aneh-aneh juga. Mas siapa itu ya? Saya ngaji sama siapa ya? Itu kalau ngaji sama ini ya, kok ya diomelin itu kok. Pakai nama-nama itu nggak boleh masuk. Karena namanya mubham gitu, nggak jelas. Tapi nggak jadi masalah ya, kok ya. Wah saya, ya Allah, saya dulu pernah ngaji, ya Allah, ngaji online di Telegram. Cuman saya nggak tahu siapa itu. Saya pengen orang-orang yang ngaji itu ikut masuk surga ya Allah. Nah, jadi kalau masuk surga ingat ya, ingat teman-teman. Anak-anak SMP tuh selalu nanya ke Al-Fakir ya, Pak gitu. Di surga emang bisa ini, bisa ngajak teman gitu masuk surga, bisa ngajak keluarga gitu, bisa narik keluarga masuk surga. Al-Fakir jawab begini, Wah, kalian pernah tidak makan enak? Gitu. Pernah apa yang enak kalian? Makan ini, makan itu, makan ini. Enak. Al-Fakir tanya, pernah nggak kalian
ketika sedang makan enak, ingat orang tua. Ketika sedang makan enak, ingat teman. Pernah nggak? Hampir mayoritas bilang, ya enggak Pak. Kita kalau makan enak pasti yang kita pikirin kenyang sendiri. Gitu. Nah itulah itu gambaran kecil ya di surga. Di dunia saja yang nikmatnya secuil, kita bisa lupa semuanya. Lupa ibu, lupa bapak, lupa teman, apalagi teman ya. Gitu. Kita makan enak, kita pengen kita sendiri yang menghabisin. Apalagi di surga, nikmatnya sangat besar. Kira-kira bisa ingat teman tidak tuh? Gitu. Bisa ingat orang tua tidak? Nah, caranya gimana supaya kita ingat orang tua teman-teman kita? Maka ketika melaksanakan ibadah hendaknya bersama-sama. Nanti ketika kita nanya, ya Allah kok saya bisa masuk surga? Kamu masuk surga karena ini itu. Ya Allah, saya dulu rajin sholat karena saya selalu diajak teman saya. Gitu. Akhirnya apa? Dia ingat. Nah karena dia ingat, tiba-tiba ingat, ya Allah berarti saya masuk surga gara-gara sering diajak teman saya. Di mana ya Allah teman saya? Ternyata temannya di neraka. Gitu. Kata dia apa, ya Allah saya pengen dia masuk surga juga. Bisa narik? Bisa. Dengan catatan dia ingat apa yang dia lakukan bersama teman-temannya di dunia. Taib hadza akhiruhu, inilah akhir majelis kita. Kita lanjutkan insya Allah di kajian selanjutnya, insya Allah esok hari, kalau tidak sibuk ya karena banyak di akhir Ramadan ini makin banyak acara, tapi alhamdulillah Badan Al-Fakir Allah berikan kesehatan, alhamdulillah. Di pertengahan Ramadan benar-benar awal-awal mungkin karena kaget juga, aktivitas banyak, mohon maaf. Banyak hari-hari yang kita lewatkan ya, yang harusnya setiap hari kita kajian. Di tahun lalu Al-Fakir masih sanggup sore malam, tapi di tahun ini mohon maaf karena sekarang punya amanat baru di masjid, jadi nggak bisa sore itu kita mengadakan kajian. Tapi alhamdulillah beberapa kitab sudah kita hatamkan, semoga bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf jikalau ada ucapan Al-Fakir yang salah. Al-Fakir pastinya sangat senang menerima kritik dan saran karena tidak ada manusia yang sempurna seperti ikhwah. Dan apabila ucapan Al-Fakir tidak selaras dengan perbuatan Al-Fakir mohon doanya, mohon bimbingannya ikhwah. Semoga kita semua keluar dari bulan Ramadan ini jadi alumni Ramadan 1444, sebenar-benarnya alumni yang bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, bisa mempraktekkan bisa mempraktekkan dari didikan bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.